Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Andi Wijaksana, NPM 1808 10 10 130. Di sini saya akan mempresentasikan tentang service design dan service transition. Definisi service design dan service transition. Service design, service atau layanan adalah suatu cara mengantar nilai atau value kepada pelanggan dengan memfasilitasi tercapainya outcome bagi pelanggan tanpa terlibat atas kepemilikan biaya dan risiko tertentu. Desain adalah suatu proses untuk membuat suatu nilai bagi manusia. Service design adalah suatu upaya menginovasi atau memperbaiki layanan yang sudah ada untuk membuatnya lebih berguna, dapat digunakan, diinginkan pelanggan, efisien serta efektif bagi organisasi. Dalam tahap service design, strategi yang dihasilkan dalam tahap service strategi diubah menjadi tindakan. Layanan dan proses dirancang dan rencana diimplementasikan untuk memiliki manajemen layanan yang lebih baik. Ini adalah bagian produktif dari siklus layanan ITIL. Di sini pemilik layanan dapat merancang layanan yang akan menyenangkan pelanggan. Juga disinilah perhatian terhadap detail serta tinjauan masa depan merupakan faktor kunci untuk sukses. Penting bahwa tim yang benar dialokasikan untuk menerapkan tahap siklus layanan ITIL ini. Definisi service transition. Transition layanan merupakan tahap selanjutnya dari desain layanan. Di tahap ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam strategi layanan kemudian dibentuk dalam desain layanan untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam operator layanan. Inti dari transisi layanan adalah bagaimana kita rilis atau launching layanan IT kita semulus mungkin dan tanpa gangguan sedikit pun. Hal ini dicapai dengan mengambil paket desain layanan atau SDP baru atau diubah dari tahap desain layanan. Dalam tahap ini, layanan dan proses yang dirancang dalam tahap service design dialihkan ke lingkungan aktif. Tahap ini termasuk persiapan layanan dan proses untuk live environment. Ini juga termasuk pengajuan sebelum masuk live environment. Setelah layanan ini, layanan dan proses diberikan kepada pelanggan mereka. Penting untuk menguji mereka kemungkinan skenario yang mungkin muncul di live environment ini untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketika pelanggan mulai menggunakan layanan. Ketelitian adalah kunci dalam tahap siklus layanan ITIL ini. Tujuan service design dan service transition. Tujuan service design, tujuan dan sasaran utama dari service design adalah membantu merancang sebuah layanan agar bisa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga hanya memerlukan sedikit perbaikan selama sebuah siklus berlangsung. Ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan di dalam tahapan ini seperti arsitektur teknologi dan manajemen, proses dan metode, peran dan kemampuan serta solusi yang akan diberikan. Selain itu terdapat banyak proses yang dibutuhkan dalam tahap service design, antara lain service catalog management, service level management, supplier management, capacity management, availability management, IT service continuity management, information security management, dan design coordination. Pada intinya, proses yang ada pada tahapan service design bertujuan untuk menyediakan informasi untuk desain solusi layanan yang baru maupun sebuah perubahan. Selanjutnya, tujuan service transition. Tujuan dari tahap transisi layanan yaitu service transition. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa apa yang sudah dirancang bisa direalisasikan dengan baik. Selain itu, service transition juga memberikan petunjuk dalam transisi sebuah layanan termasuk rilis perencanaan, pembuatan, pengujian, evaluasi, dan deployment. Proses di dalam service transition agak sedikit berbeda sebab prosesnya dibagi menjadi dua bagian. Proses yang mendukung seluruh siklus dan proses yang berfokus di dalam aktivitas tahapan service transition. Manfaat service design dan service transition. Manfaat service design. Adapun beberapa manfaat dari desain layanan atau service design adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya layanan lebih rendah
yang mengarah pada penurunan total biaya kepemilikan. Yang kedua, layanan yang secara konsisten akan memberikan tingkat kualitas dan keselarasan yang dibutuhkan untuk bisnis dan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pengenalan layanan dan perubahan baru yang lebih cepat dan mudah. Keempat, kemampuan pengukuran yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan berkelanjutan perbaikan. Dan selanjutnya, tata kelola yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan perusahaan dan pedoman. Jika desain layanan yang dibuat tidak atau belum matang, layanan TI tidak dapat memberikan manfaat yang seharusnya dalam mendukung kebutuhan bisnis maupun kebutuhan pelanggan, serta kinerja layanan akan menjadi kurang stabil. Selanjutnya, manfaat service transition. Manfaat dari service transition antara lain: yang pertama, menetapkan harapan pelanggan tentang bagaimana layanan baru atau diubah akan memungkinkan perubahan bisnis. Yang kedua, memungkinkan pelanggan untuk mengintegrasikan rilis mulus ke dalam proses dan layanan bisnis mereka. Tiga, mengurangi variasi dalam kinerja, diprediksi, dan aktual dari layanan setelah mereka diperkenalkan. Keempat, mengurangi kesalahan yang dikenal dan meminimalkan risiko dari perubahan. Kelima, memastikan bahwa layanan dapat digunakan dalam cara di mana diperlukan. Proses siklus service design dan service transition. Proses siklus service design. Ruang lingkup desain service design tidak hanya mendesain layanan TI baru, tetapi juga proses perubahan maupun meningkatkan kualitas layanan, kontinuitas, serta kinerja dari layanan. Berikut prosesnya. Yang pertama, service catalog management. Untuk menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapa saja yang diizinkan untuk mengaksesnya. Kedua, service level management. Memastikan bahwa seluruh layanan operasional dan performa layanan tersebut terukur dengan konsisten dengan cara profesional di seluruh organisasi TI. Tiga, supplier management. Memastikan bahwa penyedia dan layanan yang mereka berikan yang dapat dikelola untuk mendukung target layanan TI dan ekspektasi bisnis. Keempat, capacity management. Untuk menyesuaikan kapasitas dari TI terhadap permintaan bisnis yang disetujui. Kelima, availability management. Untuk memastikan bahwa target ketersediaan dalam seluruh area terukur dan dapat dicapai. Kelima, IT service continuity management. Untuk memelihara kemampuan pemulihan berjalan secara tepat dalam layanan TI untuk mencocokkan kebutuhan yang disetujui, persyaratan, dan jadwal dari bisnis. Ketujuh, information security management. Untuk meminimalkan risiko dan memastikan kelangsungan bisnis dengan secara proaktif membatasi dampak pelanggaran keamanan. Selanjutnya, proses siklus service transition. Proses service transition adalah sebagai berikut. Yang pertama, change management. Memastikan bahwa perubahan dicatat, dievaluasi, terautorisasi, diprioritaskan, direncanakan, diuji, dilaksanakan, didokumentasikan, dan direview secara terkendali. Service Asset and Configuration Management atau SACM menyediakan informasi yang akurat dan kontrol seluruh aset dan hubungan yang membentuk suatu infrastruktur organisasi. Yang ketiga, Knowledge Management. Untuk memastikan bahwa orang yang tepat telah memiliki pengetahuan yang benar pada saat yang tepat untuk menyampaikan dan mendukung layanan yang dibutuhkan oleh bisnis. Berikut ini adalah sumber yang saya ambil untuk PPT. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.